pembelajarannya sekaligus tempat berjejaringnya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa download, bisa cari teman-teman baru di seluruh Indonesia, dan mayoritas teman-teman kedai itu pembisnis-pembisnis, orang-orang yang ingin mau belajar bisnis maupun orang yang sudah merintis bisnis gitu. Itu sehari-hari sih aku sih di kedai sih gitu. Oke, terima kasih Kak Fadil. Nanti untuk link-nya nanti boleh di-share aja Kak Fadil di chat box. Oke. Oke, selanjutnya Kak Devara, selamat siang. Kak Devara boleh kenalan dulu, sedikit kenalin soal Desti apa dan daily tes Kak Deva tuh ngapain aja di Desti. Halo teman-teman, kenalin saya Devara, Product Manager dari Desti. Jadi kalau keseharian saya jadi Product Manager, jadi semacam orang yang bikin fitur-fitur di dalam website atau di aplikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada fitur baru atau misalnya ada suatu pembaruan gitu ya, itu biasanya dibuat dari product manager, kurang lebih seperti itulah kalau buat kerjaan. Nah, kalau buat Desti sendiri, Desti itu sebenarnya company yang di dalamnya itu ada beberapa produk bisa dibilang. Jadi ada Desti Page, ada Desti Store, ada juga Desti Menu. Masing-masing produk ini juga beda layanannya. Mungkin kalau biar gampang, mungkin kayak teman-teman tahu Gojek punya GoFood, punya yang ojeknya, punya Gomart atau sebagai macam. Tapi kalau di Desti, kayak tadi saya bilang, Desti Page, Desti Store, Desti Menu juga kurang lebih kayak gitu. Dan kalau saya khususnya sekarang lagi jadi product manager Desti Page. Jadi kalau di Desti Page itu produknya semacam link in bio. Jadi mungkin teman-teman yang punya usaha atau berkaitan juga sama topik webinar kali ini, personal branding. Jadi buat teman-teman yang udah punya personal branding juga bisa bikin semacam landing page, jadi bisa ditaruh di sosial medianya kayak Instagram, taruh di bio-nya gitu. Jadi audiens bisa berkunjung dengan lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Yap. Oke, baik, terima kasih Kak Deva, terima kasih Kak Fadil. Sebelum kita mulai, sebelum Kak Fadil sharing nih soal apa itu kedai ilmu, apa itu NFT, bagaimana branding melalui NFT. Nah, kita mau sapa dulu dong teman-teman dari mana aja nih, langsung aja ya chat, tulis di chat box atau mungkin mau open mic. Di sini udah ada nih dari Jakarta, halo Kak Median, ada Kak Vero dari Bandung, ada mana nih, Jian dari Bali, halo, ada dari Jogja juga, Kak Ian. Salam kenal, Kak. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja Kak Fadil, boleh langsung dimulai, Kak. Oke. Sebentar saya. Sorry ya kalau ada annoying, misalnya ada tukang tahu bulat lewat di pas banget jam dia lewat rumah. Sorry kalau annoying. Oke, aku mulai aja ya. Oke, sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Tadi sudah ada sedikit perkenalan nih dari saya sendiri. Saya perkenalkan, saya Fadil dari Kedai Ilmu selaku founder dan CEO Kedai Ilmu. Jadi hari ini kita akan sedikit diskusi lah ya, belajar santai mengenai personal branding di dalam dunia NFT. Walaupun memang kita tidak akan membahas secara mendalam soal NFT-nya, karena NFT itu sendiri hanyalah tools baru ya, dunia baru untuk kita menjual sesuatu. Ini beberapa pengalaman saya pernah menjadi kolumnis di beberapa media nasional ya, di kumparan.com, viva.co.id, Alinea, dan suara.com. Lalu saya juga pernah berkecimpung dalam dunia konsultan sebagai researcher and staff executive director, konsultan yang bergerak di bidang ekonomi dan politik khususnya dalam Asia Pasifik gitu. Lalu 2020 saya sini pengalaman bekal saya jadi startup di rumahsiapkerja.com, saya menjadi produk analis dan researcher produk.
Dan sekarang di 2021 kemarin sama teman-teman Kedai Ilmu dan founder lainnya, kami membangun Kedai Ilmu platform yang dimana untuk menggabungkan para pemilik-pemilik bisnis. Saya sendiri sebenarnya adalah lulusan sarjana komunikasi yaitu public relation. Jadi memang sedikit tahu ya soal public relation, yaitu dalam itu akan membahas public personal branding. Ini tentang Kedai Ilmu sendiri. Tadi ya ada platform komunitas bisnis dan edukasi bisnis. Secara singkat, tadi kalau teman-teman bisa mendownload aplikasinya, teman-teman di sana bisa berwadah, berkomunitas, berinteraksi dengan seluruh pebisnis atau UMKM di seluruh Indonesia. Tidak hanya pebisnis ya, tapi banyak juga sekarang nih milenial yang giat banget ingin belajar bisnis. Di situ kami wadahi tempat pembelajarannya, dan juga di sana kalian bisa berinteraksi, seperti kalian bisa posting, bisa like, komen, bisa berteman dengan teman-teman pebisnis lainnya, UMKM, kalian bisa berkenalan baru. Kayak contoh gambar di sebelah kiri, di situ saya ini nih bikin status ya. Halo, selamat datang ke Ilmu ya. Teman-teman juga bisa bikin status tentang dunia bisnisnya diceritakan, di situ sangat bisa banget. Nah, tempat belajarnya situ teman-teman bisa ada banyak pilihan tuh belajar di Kedai Ilmu, baik bersifatnya Zoom seperti ini, ada namanya kelas live webinar, dan juga ada kelas on demand yang dimana ada rekamannya, ada rekaman kelas-kelas Kedai Ilmu. Di situ ada Pak Gembus. Kalau teman-teman tahu Pak Gembus, Ayang Gepuk Pak Gembus pernah mengisi juga di acara Kedai Ilmu. Lalu ada juga Mbak Mufid dari lead dari campaign kitabisa.com, ada juga dari dia itu ada ya Kak. Masih banyak banget di situ, teman-teman bisa download, bisa scroll aplikasi Kedai Ilmu. Dan juga jangan lupa ikutin sosmednya, nanti itu kelas-kelas terbaru kami itu. Nah, mungkin langsung ke topik untuk mempersingkat waktu ya, karena setahu saya hanya dapat waktu sekitar 30 menit. Tadi saya ingin membahas lebih mendalam mengenai personal branding. Nah, dalam dunia NFT sendiri, walaupun di sini kita tidak mendalami dunia NFT, tapi singkat padatnya adalah NFT itu adalah sebuah tools tempat ya, bagaimana teman-teman bisa membuat karya-karya baru untuk dijual ataupun dibawa ke dalam dunia metaverse. Kan kalau teman-teman metaverse itu, teman-teman tahu metaverse kan dunia 3D ya. Nah, NFT ini ibaratnya marketplace-nya nih, itemnya nih yang bisa dijual belikan. Nah, makanya di dalam NFT itu sendiri banyak banget produk-produk ataupun gambar-gambar yang mereka jualan dengan unique selling tertentu, dengan punya keunikan tersendiri. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, untuk dasarnya sih ya mungkin teman-teman sudah paham ya, skala personal branding itu menentukan bagaimana orang lain menggambarkan diri kamu. Nah, kalau kita lihat dari kedua gambar ini, lambang minuman ini nih, teman-teman mindsetnya apa nih kalau dari dua gambar ini nih? Mungkin teman-teman kita bisa berinteraksi, bisa via chat ataupun ngomong. Kalau saya pribadi ke gambar nih, dua-duanya memang dua-duanya memang ini ya minuman mineral ya, sama kayaknya produknya gak jauh beda, benefitnya gak jauh beda, tapi dia membrandingkan dirinya itu berbeda sekali. Saya kalau melihat gambar le mineral, saya yang kebayang tuh bukan air mineralnya gitu, tapi yang saya kebayang tuh ini air manis gitu, karena iklannya itu saya adalah salah satu contoh iklan, korban iklan airnya manis-manis gitu. Kalau teman-teman masih ingat iklan le mineral kan, airnya ada manis-manisnya gitu. Nah, itu sebuah branding bagaimana dia ada pembeda nih, padahal rasa airnya itu nggak manis gitu, tapi dia di situ memposisikan kesan manis itu bisa mengesankan berbagai macam kesan, bisa lebih sehat, bisa lebih jernih dan lain sebagainya. Nah, itulah hasil dari personal branding. Kalau teman-teman ingin membangun sebuah brand, teman-teman harus punya brandingnya. Apa sih yang teman-teman inginkan dikesankan brand kalian terhadap kepada brand kalian itu gitu. Kayak contoh Kedai Ilmu yang dibangun adalah brandingnya adalah tempat belajar, namanya sudah Kedai Ilmu, jadi orang sudah kebayang udah kebayang tuh, oh ini tempat belajar nih, tempat aplikasi belajar seperti itu. Sama dengan brand lain ya gitu.
Nah, jelas. Nah, ini manfaat personal branding tentunya akan membantu kamu untuk meyakinkan siapapun bahwa kamu adalah yang terbaik di bidang yang kamu geluti. Nah, ini salah satu contoh NFT ya. Cyberpunk kalau nggak salah ini namanya. Jadi tadi di dalam NFT itu, di dalam ekosistem NFT itu banyak ibaratnya artis-artis untuk menjualkan produk gambar yang ciri khas mereka. Nah, kalau dalam NFT dia harus berkreasi tuh. Misalnya dia harus punya ciri khas. Contoh ada teman saya namanya download NFT gitu ya. Nah ini, jadi dia membrandingkan produk dia itu hanya berbau dengan astronot tuh teman-teman. Nah dia udah memposisikan nih, pokoknya karya yang dijual oleh dia itu berbau dengan astronot. Mau bagaimana bentuknya, mau bagaimana warnanya, tapi dia gak boleh jauh dengan tema astronot. Bisa dilihat sebelah kiri, astronotnya itu macam-macam ya. Seperti itu. Nah dia udah memposisikan brandingkan bahwa dia astronot. Oke, apa yang dia jual di situ semuanya berhubungan dengan astronot. Nah, begitu juga teman-teman kalau di sini ada yang mau berkecimpung dalam dunia NFT ataupun dalam bisnis seperti biasa, teman-teman harus memposisikan apa menjadi ciri khas teman-teman itu sendiri. Ciri khas itu banyak ya, dari warna, detail. Kalau dalam dunia desain pun itu sangat terperinci ya, warnanya, fontnya, font itu gaya model hurufnya mau seperti apa itu harus ditentukan gitu teman-teman. Nah ini Gozali Everyday. Gozali Everyday. Nah kalau di NFT dia membrandingnya muka dia sendiri. Muka dia itu ya kenapa dia booming? Dia sangat konsisten ya dari tahun 2015 nge-upload di NFT. Muka dia itu aja. Yang dia juga niat jualan. Tapi sekarang kita udah memahami, ingat Ghazali pasti NFT. Nah, NFT-nya apa sih dia? Mukanya itu unik ya katanya, kalau bahasa anak-anak NFT itu unik banget, itu mukanya NFT banget. Nah, gitu. Intinya dalam dunia personal branding itu simpelnya itu nggak usah muluk-muluk, adalah pembeda kalian dari yang lain tuh apa? Kalian ingin dicitrakan oleh orang lain tuh apa? Tanpa kalian kasih tahu, dengan personal branding orang itu sudah tahu, oh ini loh, iya tuh. Oh dia tuh kayak gini loh orangnya gitu. Jadi citra itu yang dibawa kepada orang. Nah, bagaimana untuk membuat personal branding ya? Sebenarnya dari 5 pertanyaan ini kamu bisa turunin tuh untuk ibaratnya ya membreakdown bagaimana kamu untuk membuat personal branding. Pertama, siapa kamu ya? Siapa itu kamu sendiri? Kamu itu siapa sih? Apakah kamu orangnya seni? Apakah kalau dalam dunia bisnis, kalau teman-teman sini banyak UMKM dari Desti, apakah bisnis kamu itu mau dibawa kemana? Itu harus ditentuin dan harus ditulis teman-teman. Jangan hanya di dalam ingatan saja. Teman-teman harus menulisnya, diturunkan satu persatu. Lalu apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Nah ini kalau dalam dunia personal branding, apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu gitu. Kayak Ghazali, contoh Ghazali nilai utama adalah wajahnya NFT banget. Dia adalah salah satu pelopor katakanlah NFT. Nah kalau dalam dunia bisnis, apa yang nilai utama dalam bisnis kamu teman-teman? Misalnya kalau kedai ilmu, nilai utamanya apa? Cepat belajar dan bisa berkoneksi dengan teman-teman lainnya. Itu yang menjadi core value pembeda dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, lalu tulis lagi dengan pertanyaan ini, mulai dari pertanyaan lagi, apa tujuan kamu membangun personal branding? Nah, apa tujuan kamu? Sebenarnya apapun tujuannya, personal branding sah saja. Mau kamu untuk membuat bisnis ataupun kamu ingin terkenal, itu sangat sah sekali. Bahkan kalau teman-teman nggak mau terkenal, ya nggak usah buat bangun personal branding ya. Pasti kalau personal branding itu pasti kamu akan diniatkan untuk terkenal gitu. Lalu skill apa yang bisa kamu tawarkan? Nah, skill apa yang bisa kamu tawarkan ini juga bisa kalau dalam bentuk bisnis, produk apa yang kamu ingin tawarkan kepada customer itu. Lalu bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitarmu? Apa efek yang teman-teman bawakan kepada lingkungan sekitar, baik terhadap personal pribadi maupun personal branding kepada bisnis-bisnis teman kalian, bisnis-bisnis kalian. Nah, teman-teman,
ini adalah cara-cara 5 pertanyaan untuk memulai. Nah, untuk memulainya biasanya membangun personal branding itu tidaklah mudah ya teman-teman. Personal branding itu terbentuk itu butuh waktu. Nah, makanya itu untuk membangun personal branding itu sangat-sangat butuh proses dan teman-teman harus sangat-sangat konsisten. Nah, salah satu untuk membangun personal branding itu ya jalur media sosial yang terbaik ya. Itu ada macam-macam toolsnya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, dan semua karakteristik dari media sosial media ini punya karakteristik berbeda. Teman-teman dari peta itu, dari tadi 5 pertanyaan itu, teman-teman juga tulis tuh. Nah, sudah ditulis itu, kira-kira kalian menyasarnya kemana, ke siapa gitu. Kalau teman-teman untuk membrandingkan ke kalangan milenial, ya tentunya Anda harus main di Instagram dan juga TikTok kali ini. Nah, kalau teman-teman ingin jadi misalnya ya, karena dulu saya seperti konsultan ngomongin ekonomi dan politik Asia Pasifik, teman-teman lebih mainnya kemana? Ke media sosial yang banyak bapak-bapaknya, yaitu Twitter. Nah, kalau teman-teman misalnya mau dagang banget, bikin personal branding yang dalam tanda kutip untuk berbisnis, mau di mana yang lebih efektif ya? Facebook juga sangat efektif karena di situ banyak sekali pasukan generasi ibu-ibu bapak-bapak ya, di atasnya milenial itu baby boomer atau generasi Y gitu ya. Lalu ada YouTube. Nah, kalau YouTube ini biasanya sudah lebih proper ya, karena butuh effort ya. Tapi teman-teman saya sarankan kalau untuk membuat personal branding itu dari awal kita mulai dari kecil dulu, yaitu adalah Instagram, Twitter, TikTok ataupun Facebook. Nah, teman-teman kalau sudah konsisten terus, teman-teman nanti akan ketahuan tuh kalian akan kebentuk personal brandingnya. Contoh, karena saya dulu zaman-zaman kuliah juga dan seperti konsultan, saya konsisten bahas-bahas dalam dunia ekonomi dan politik ya. Saya tuh mainnya tuh di Twitter dan juga nulis-nulis di beberapa media sosial di beberapa media nasional ya, tadi saya sudah sebutkan. Nah, teman-teman, tanda kebukti kalau personal branding teman-teman itu udah kebentuk, searching aja di Google. Searching aja di Google nama teman-teman. Misalnya nama teman-teman Agus siapa gitu kan. Nanti kalau memang benar teman-teman sudah merintisnya dan itu sudah konsisten, itu akan kebentuk sendiri searching di Google. Kalau saya misalnya saya tulis nama selengkap saya, itu yang kebentuk saya itu dominan untuk saat ini. Saya bukan dikenal sebagai CEO Kedai Ilmunya, tapi karena saya dulu banyak penulis, saya lebih banyak dikenal kalau di Google nomor 1 itu penulis gitu, penulis di beberapa media nasional gitu. Jadi memang kalau personal branding butuh konsisten ya, dan tentunya harus sangat passion. Kalau nggak passion, nggak akan mungkin tuh personal branding kebentuk, karena itu personal branding itu ya harus teman-teman harus jujur pada diri kalian sendiri. Nah, ngomongin personal branding, tentunya kan tadi yang sudah saya katakan adalah personal branding itu harus beda dari yang lainnya. Nah, kata beda itu kalau saya ya menganalogikannya adalah kata beda sama dengan inovasi. Jadi itu perbandingan yang sama. Kata beda sama dengan inovasi. Lalu bagaimana kita berinovasi? Ya tentunya teman-teman harus petain, teman-teman punya mimpi apa, punya langkah apa yang beda dari lainnya, dan bagaimana untuk menjalankan. Nah, ini ada quotes ya, bagus ini. Ini juga quotes yang terus saya pelajari. Jangan takut untuk memilih jalan yang berbeda dari yang lain gitu. Itu teman-teman harus berani tampil beda. Inovasi, karena ini tadi judulnya tentang inovasi pasti harus beda. Teman-teman harus beda dan jangan takut untuk menerima penolakan. Karena biasanya inovasi itu berbanding dengan penolakan. Karena apa? Biasanya inovasi itu kan kita melawan status quo ya. Status quo itu melawan dari hal yang biasanya. Ya biasanya ntar ada yang nanya-nanya maksudnya apa sih kayak gitu, kayak contoh saat kedai awal-awal membangun orang masih nggak percaya, maksud tuh buat kayak gini apa sih, kan udah ada yang kayak gini gitu. Itu pasti ada di awal-awal. Maka itu teman-teman jangan takut dan yakin pada mimpi kalian sendiri. Nah, untuk membangun inovasi ini kan klise sebenarnya, ini hal-hal yang sangat filosofis ya. Membangun inovasi itu adalah, inovasi kan terbentuk karena sumber informasi kita yang cukup banyak yang akhirnya kita bisa membandingkan sumber-sumber informasi itu.
Nah, kunci dari inovasi kalau kita lihat para pendiri usaha, inovasi dan lain sebagainya, itu adalah wawasan yang luas. Bagaimana ia selain wawasan yang luas, karena ia sering membaca buku, ya, ia punya banyak informasi. Dia itu bisa melihat perbandingan-perbandingan antar semuanya dalam dunia itu sendiri, ya, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya ala klise ya. Kalau teman-teman lihat orang-orang besar, dia berinovasi, pasti gak jauh dari kata buku. Itu hampir saya pelajari gitu. Buku. Karena apa? Yang saya pelajari adalah orang berinovasi itu pasti mempunyai sumber data yang banyak. Dengan data itu dia mengolah, membandingkan, dan dia mencari solusi dari data-data tersebut gitu. Maka dari itu, teman-teman kalau mau berinovasi ya, untuk mencari pembeda itu harus punya banyak informasi. Cara untuk mendapat informasi adalah ya perbanyak baca buku. Gak harus baca buku, teman-teman bisa dengerin podcast di YouTube yang berwawasan luas, ataupun sering-sering baca berita, melihat bagaimana berita-berita 10 tahun ke depan itu dunia itu mau kayak apa sih. Itu teman-teman rajin-rajin baca seperti itu. Nah, itu otomatis teman-teman akan terbentuk framework berpikir berinovasi itu teman-teman. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau teman-teman udah punya framework itu diturunkan menjadi personal branding, itu sangat mudah sekali teman-teman untuk menjalaninya, dan teman-teman bisa membangun personal branding yang sangat-sangat bagus dan baik dan mudah diingat ya. Personal branding yang tadi bukan hanya ke personal diri kita, tapi apapun itu teman-teman, mau bentuk bisnis maupun teman-teman ya, karena ini bahas NFT, mau bentuk bisnis dalam bentuknya NFT ya tadi, mau bikin icon apa itu, karena sudah punya framework itu, teman-teman akan menjalankan itu akan lebih mudah gitu teman-teman. Nah, tadi ngomong buku, saya suka quotes-nya dari Mata Najwa, membaca ialah upaya menekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Buku di dalamnya yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Nah itu teman-teman dengan membaca buku akan terbuka pikirannya, akan membentuk frameworknya, akan terbiasa berpikir menganalisis, terbiasa berpikir 1-5 tahun ke depan dunia ini akan berubah. Dengan framework itu teman-teman akan terbiasa dengan memikirkan inovasi. Nah, kalau teman-teman sudah punya framework itu, mau buat personal branding, mau buat apa, berinovasi ataupun menghasilkan bisnis baru dengan inovasi-inovasi tersebut, itu kedepannya akan lebih mudah. Nah, mulai dari baca buku itu bisa saya dengan hal-hal simple, misalnya ditargetkan sehari itu baca 20 halaman gitu sebelum tidur. Kayak contoh ya, saya masih menargetkan ya, walaupun target ini masih kecil, sebelum tidur saya masih baca 20 halaman. Ya, hal-hal kecil seperti itu yang akan kita pupuk dan akan berbuah nantinya ke depannya seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya, kurang-kurangnya mohon maaf, mungkin bisa langsung kita diskusikan di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Kak Fadil atas presentasinya. Baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, Yo. sebelum Kak Devara sharing soal Desti, teman-teman yang mau nanya, silakan saja langsung tanya atau tulis di chat box. Nanti di akhir acara setelah Kak Devara selesai sharing, akan dijawab langsung oleh Kak Deva atau juga Kak Fadil. Baik Kak Deva, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Rina. Teman-teman bisa lihat screen share saya ya, presentasi saya. Bisa Kak. Siap. Oke. Ya tadi thank you banget dari Mas Fadil juga udah jelasin lumayan lengkap, sudah cukup lengkap maksudnya, dan saya juga akan nambahin beberapa detail dan ya tentunya jelasin juga tentang Desti itu apa, Desti Page juga apa gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh banget langsung tulis di chat, dan setelah sesi ini kita akan ada sesi tanya jawab juga. Oke. Sedikit background aja buat teman-teman juga mungkin biar makin kenal, dan teman-teman yang baru join juga. Jadi nama saya Devara, saya Product Manager di Desti Page. Salah satu produk dari perusahaan namanya Desti ya. Perusahaan ini udah berdiri hampir 2 tahun, dan kebetulan saya juga udah cukup lama di perusahaan ini. Sebetulnya jadi ya
karyawan pertama di perusahaan ini sampai sekarang masih bertahan. Dan ya produk yang saya pegang kebetulan adalah Desti Page gitu. Nah, Desti itu apa sih sebenarnya? Desti itu adalah sebetulnya company atau perusahaan gitu ya. Kalau teman-teman buka website misalnya desti.app, teman-teman bakal nemu ini informasi dari produk-produk yang ada di Desti. Salah satunya adalah Desti Page, ada Desti Store, sama Desti Menu. Kalau Desti Page itu kayak tadi yang saya sudah sebutkan juga. Jadi ini semacam landing page atau bio link, link in bio gitu lah ya. Jadi kalau teman-teman ada punya sosial media, dan misalnya punya beberapa marketplace atau punya banyak link gitu kan, misalnya taruh di Instagram atau di TikTok misalnya nggak cukup kan, karena linknya terlalu banyak misalnya. Jadi cuma perlu taruh satu link aja misalnya di bio, tapi di dalamnya bisa ada konten yang banyak dan beragam. Bisa ada foto, video, teks, bahkan naruh voucher, promo, dan lain sebagainya tuh bisa di dalam Desti Page-nya. Jadi nggak sekedar link aja. Kalau misalnya link aja kan juga misalnya dari calon pengunjung, ataupun calon pembeli juga agak ngebosenin gitu ya. Jadi kalau misalnya Desti Page jadi bisa lebih wow gitu lah dilihat sama calon pembeli, dan bisa meningkatkan penjualan juga buat teman-teman yang ada usaha gitu ya. Terus produk selanjutnya itu ada Desti Store. Jadi buat teman-teman juga yang ada jual produk misalnya fashion, beauty, lifestyle, dan lain sebagainya, biasanya teman-teman mungkin akan jualan di marketplace. Nah, tapi dengan adanya Desti Store itu teman-teman jadi punya website untuk jualan sendiri. Jadi semacam punya toko online sendiri, penghasilannya 100% buat teman-teman yang jualan dan nggak ada potongannya gitu loh kalau teman-teman pakai Desti Store. Jadi emang betul-betul toko online yang bisa dimiliki sama teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Dan yang ketiga ada Desti Menu. Ini buat teman-teman yang punya bisnis food and beverage atau restoran misalnya, kan biasanya mungkin ada antrian atau misalnya manage orderannya juga agak susah. Terus dengan adanya Desti Menu ini bisa memudahkan teman-teman juga buat si pembeli itu melakukan order. Jadi misalnya tinggal order aja dari meja, pembeli mau pesan menu apa, dan nanti tanpa perlu ke kasir misalnya, tanpa perlu ngantri, udah langsung bisa datang pesanannya, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik sama salah satu produknya, boleh juga hubungin kami, nanti kita bisa bantu juga. Kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang masih kurang jelas, nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut. Nah, sekarang juga Desti udah punya 1 juta pengguna, kurang lebih ya belum sampai 2 tahun, dan pengguna kita udah sampai 1 juta, lumayan juga. Dan balik lagi ke Desti Page-nya. Sebenarnya apa sih kelebihannya Desti Page? Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu, mungkin ada Linktree atau Milkshake dan lain sebagainya. Kurang lebih apa yang ditawarkan Desti itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka sebetulnya, karena pada dasarnya mereka ada paket yang berbayar, sementara itu juga mungkin konten yang bisa dicakup di dalam landing page-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau di Desti Page, itu teman-teman bisa customize landing page-nya, bisa taruh konten yang sesuai dengan personal branding teman-teman, baik brand maupun personal branding teman-teman sendiri gitu ya. Jadi bisa disesuaikan, terus juga ya kontennya nggak sekedar link aja yang ngebosenin gitu loh. Jadi emang
benar-benar bisa menarik calon pembeli gitu. Dan juga kalau teman-teman pastilah mau tahu kan kayak hasilnya gimana nih dari udah naruh landing page misalnya di dalam media sosialnya, terus hasilnya gimana, dan teman-teman juga sebetulnya bisa dapetin hal tersebut dari Desti Page. Dan juga ada fitur terbaru dari kita tuh fitur pembayaran. Jadi teman-teman misalnya ada yang punya event atau misalnya mau buka donasi, itu langsung bisa ditaruh fitur pembayarannya di dalam Desti Page-nya langsung. Jadi nggak perlu misalnya teman-teman punya e-wallet banyak, misalnya jualan sesuatu barang gitu yang tanpa perlu pengiriman, harus ngirimin nomor rekening atau nomor e-walletnya satu-satu, jadi agak repot. Dan di Desti Page kita udah nyediain fitur itu dan teman-teman bisa langsung pakai aja. Jadi bisa langsung terima pembayaran di dalam Desti Page-nya. Dan semua fitur itu teman-teman bisa dapetin secara gratis dan nggak ada biaya berlangganan. Ini juga yang membedakan kami sama kompetitor, kayak tadi saya udah bilang, misalnya Linktree atau Milkshake dan lain sebagainya. Nah, terus yang pakai Desti Page itu udah ada siapa aja sih? Cukup banyak sekarang dari kalangan selebriti, influencer, content creator, brand, bahkan mungkin teman-teman tahu juga atlet nasional kita, Gracia Poli, ada artis juga Coki Sitohang, Vilda Salim, Dagelan, Museum of Toys, Forecavi, Jakel misalnya Olympic Furniture, Tata Kekri, dan masih banyak yang lainnya sebetulnya yang sudah menggunakan Desti Page. Jadi nggak masalah misalnya teman-teman punya brand atau misalnya punya personal branding sendiri yang mau diangkat, bisa banget semuanya masukin ke dalam Desti Page-nya gitu. Nah, balik lagi sama topik webinar kali ini. Mungkin tadi dari Mas Fadel juga udah jelasin NFT itu gimana caranya dan gimana cara nyambunginnya sama personal branding teman-teman. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, NFT itu sebetulnya apa sih? Nah, NFT itu sebetulnya adalah karya seni ya teman-teman. Jadi itu karya seni yang bisa dibeli sama orang dan sifatnya itu unik. Unik dalam artian adalah satu karya cuma bisa dimiliki oleh satu orang, dan itu tuh nggak tergantikan. Nggak tergantikan maksudnya setiap karya seni punya kode unik dan itu akan disimpan di dalam blockchain namanya. Blockchain itu sistem baru, mungkin teman-teman juga baru ada yang baru dengar juga. Jadi misalnya ada database yang terdesentralisasi, jadi datanya akan aman di sana dan nggak nggak akan dicuri misalnya teman-teman beli maupun ngejual si NFT-nya. Nah, terus NFT itu juga kayak saya udah bilang tadi, satu karya cuma bisa dimiliki oleh satu orang, dan sebetulnya orang yang membeli itu bisa dijual lagi dan hasilnya akan dapat capital gain atau ya dapat keuntungan lah kurang lebih. Nah, ada salah satu contoh juga karya seni dari Beeple namanya, dia itu ngejual sampai harganya 1 triliun kurang lebih. Dan sebetulnya NFT itu juga nggak terbatas, nggak cuma gambar aja. Mungkin teman-teman di sini lihat ada Gozali, ada yang gambarnya monyet ini dan kucing misalnya. Sebetulnya nggak terbatas di gambar aja, tapi juga bisa juga untuk video, musik, bahkan sampai virtual land. Teman-teman juga mungkin udah dengar Metaverse bikinannya Facebook. Jadi di sana dunia virtual, dunia digital yang dimana teman-teman tuh bisa beli tanah virtual. Agak unik, memang konsepnya baru, beberapa bulan atau tahun belakangan baru ada. Dan ya memang tujuannya untuk meningkatkan
untuk investasi kebanyakan. Dan ya NFT itu dibuat sama artis atau ilustrator. Artis di sini maksudnya bukan selebriti tapi artis pencipta karya. Dan siapa sih sebetulnya yang beli? Yang beli NFT itu sebetulnya ada kolektor. Misalnya ada Marvel atau Adidas ngeluarin suatu NFT, dan yang akan beli ya pasti karena memang brandnya sudah dikenal luas oleh masyarakat, dan juga pastinya dari fansnya, fans dari brand tersebut. Ada juga dari investor maupun spekulator misalnya. Misalnya teman-teman tahu ada karya seni yang memang harganya akan melonjak gitulah. Namanya juga investasi, tapi ya dikira-kira misalnya setahun ke depan harganya akan meningkat. Kurang lebih seperti itu yang akan bisa beli si karya NFT ini ya. Dan berbeda sama misalnya saham, NFT itu juga sebetulnya nggak ada dividen, nggak ada cash flow bulanan atau tahunan. Jadi dia itu memang ada kenaikan harga. Jadi maksudnya teman-teman misalnya beli harga Rp100.000 misalnya, terus nanti ke depannya menjualnya misalnya 200.000, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan NFT-nya. Terus apa sih sebetulnya kaitannya NFT sama personal branding, dan apa fungsinya buat teman-teman yang memang mau menggeluti si NFT, di bidang NFT maksudnya. Jadi NFT itu sebetulnya memang investasi yang liquid, maksudnya adalah ya bisa lebih mudah dijualnya dan lebih mudah belinya juga gitu loh. Jadi beda sama tanah, investasi tanah misalnya yang nggak liquid, agak susah dijual. Tapi NFT memang lebih ke arah investasi yang lebih liquid gitu. Tapi ini memang webinar kali ini bukan financial advice. Jadi teman-teman maksudnya nggak harus juga untuk menggeluti NFT misalnya ke depannya. Tapi yang penting teman-teman dapat gambaran tentang NFT ini, karena memang ini adalah topik baru juga buat kita. Dan ya nggak ada salahnya juga buat teman-teman belajar, dan kalau misalnya mau menggeluti pun juga nggak apa-apa gitu loh. Terus kalau misalnya teman-teman memang udah punya personal branding, misalnya udah punya brand dan punya audiens atau punya komunitas sendiri, misalnya juga bisa ke kedai ilmu gitu loh, bikin semacam komunitasnya juga. Jadi karya seni teman-teman itu juga bisa ada traksinya atau ada yang tertarik gitu loh. Jadi memang sebetulnya yang dibutuhkan dari NFT ini ada pembeli gitu. Jadi memang harus ada yang beli, ada komunitas, dan di situ teman-teman juga memang harus konsisten sama apa yang dibuat. Nah, terus kalau buat NFT memang hal baru, tapi secara global, secara umum di dunia itu udah mulai booming, teman-teman. Jadi digital art itu memang udah ada dari dulu, tapi kan adanya NFT ini jadi teman-teman yang buat karya jadi lebih lebih mudah untuk menjual karyanya. Dan misalnya ada salah satu marketplace buat jualan NFT namanya OpenSea. Per hari ini udah ada lebih dari 1,3 juta, dan NFT yang dijual di sana ada 40 juta. Itu juga termasuk si Gozali, dia jual di sana. Jadi marketplace ini ya mungkin teman-teman mirip kalau tahu ya mirip Tokopedia atau Shopee lah ya, tapi yang dijual itu ya NFT kurang lebih kayak gitu. Dan untuk belinya juga pakai mata uang kripto, pakai Ethereum namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang tertarik gitu, mungkin bisa cari tahu lebih lanjut di
topik lain juga. Mungkin saya juga bahasnya nggak begitu banyak. Terus gimana sih cara mulainya si NFT ini? Yang pasti teman-teman harus bikin dulu si karya seninya, bisa tadi gambar, video, musik, atau dan lain-lain lah ya. Terus ya mulai jualan di marketplace-nya. Habis itu bisa juga mulai promosi di sosial media atau di komunitas, dan harus konsisten juga. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya pengen mulai, tapi misalnya ke depannya tuh nggak dijalanin, itu juga sayang juga. Maksudnya di sana kan harus ada konsistensi, maksudnya ada effortnya, ada teman-teman juga harus ada effort untuk mengenalkan si NFT-nya misalnya ke komunitas-komunitas lain. Jadi memang di sana harus tetap konsisten supaya misalnya si NFT itu ada yang tertarik dan akhirnya akan beli. Dan ini juga kaitannya sama personal branding. Jadi kebanyakan NFT yang dijual sekarang dan laku itu memang rata-rata ya karena mereka konsisten dan punya personal brandingnya sendiri. Jadi bikin karya seninya juga nggak asal jiplak karya orang lain, kurang lebih sih seperti itu. Dan yang pasti masih ada kaitannya juga sama Desti Page. Teman-teman juga bisa bikin Desti Page buat bikin portofolio online. Jadi karya seninya itu bisa disatuin dalam satu landing page, dan misalnya udah punya audiens, mereka tinggal berkunjung ke landing page-nya, dan habis itu ya udah tinggal menuju ke misalnya marketplace atau sasaran lain, misalnya mau ke Tokopedia atau Shopee pun juga nggak masalah gitu. Jadi bisa tetap diarahin ke Desti page-nya, dan hasilnya apa dan gayanya pun dan stylenya pun juga teman-teman kan bisa edit juga secara mandiri dan nggak ada batasannya. Kurang lebih kayak gitu presentasi dari saya. Buat teman-teman yang masih mau nanya atau tertarik, boleh di sesi tanya jawab, atau boleh juga ini di kontak kita di cs@desti.app atau WhatsApp juga boleh. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Deva atas presentasinya. Sekarang langsung aja dibuka sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Deva, Kak Fadil yang sudah bertanya tentang Desti dan juga Kedai Ilmu. Oke, dimulai dari siapa nih ya? Dari Kamedian. Halo Kamedian, mau tanya Kak ke Mas Fadil, apakah sekarang masih relevan untuk ikut main NFT? Apalagi sekarang masih ramai orang-orang yang main. Oke. Jadi sebenarnya maaf off cam ya, saya lagi perjalanan di mobil. Tadi kan sebenarnya sudah saya jawab ya di chat ya. Kalau masalah relevan itu tentunya masih sangat relevan ya, karena ekosistem NFT masih baru ya. Di Indonesia ini masih baru, dan dalam skala global itu walaupun sudah lebih mature daripada Indonesia, tapi tetap masih dalam proses yang cukup berkembang ya. Jadi ke depan itu masih sangat meyakinkan, masih terus berkembang, apalagi metaverse masih dalam proses develop yang besar-besaran, dan Facebook fokus terhadap itu. Tandanya Facebook ganti nama Meta itu kan berarti dia berapa tuh dia investasi yang dia fokuskan dalam menseriuskan dalam dunia ekosistem metaverse gitu ya. Jadi kalau kita sangat prospek, tentunya sangat prospek, tetapi sekali lagi kita kalau bisa main NFT ini jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kalau teman-teman mau berpartisipasi dalam dunia NFT dan juga teman-teman ingin dalam tanda kutip seperti kayak Gozalinya ataupun kayak ada merek-merek NFT yang sudah branded dengan konsisten dengan brandingnya, jadi teman-teman harus melahirkan sebuah art, sebuah ilustrasi yang teman-teman itu mencirikan ilustrasi teman-teman itu sendiri. Jadi personal brandingnya semua itu ikuti dengan secara waktu, konsisten, dan teman-teman nanti
akan mengambil petiknya nanti. Tentunya mulai dari sekarang ya, belum telat kok, belum telat. Ini masih di Indonesia ini masih belum banyak yang main. Di Indonesia ini dalam tanda kutip yang mainnya ini masih banyak yang beli-beli NFT, tapi bukan kreatornya ya. Jadi kalau dalam dunia NFT itu setahu saya ada yang tipenya kreator itu dia ke konten kreatornya, influencernya, ada yang tipenya pembeli aset itu ya, beli aset buat dimainin untuk dimainin ibarat tanda kutip kayak saham gitu ya. Nah teman-teman kalau bisa sih mainnya sih lebih ke kreatornya karena seni bisnisnya ada di situ. Jadi itu sih ke Mas Median ya gitu. Oke, terima kasih Kak Fadil. Pertanyaan kedua ada dari Kak Fani. Halo Kak Fani, mau tanya Kak Fadil, maaf tadi saya telat join. Saya awam tentang NFT nih. NFT ini kita bisa jualin di mana Kak? Apa kita harus buka akun melalui mana? Terima kasih. Oke, kalau tadi ngomong akun-akun NFT tadi Mas Deva ya udah sedikit singgung ya. Jadi dalam dunia NFT itu banyak sekali marketplace-nya ya. Salah satunya namanya OpenSea. Nah, OpenSea itu yang ibaratnya paling familiar lah di Indonesia. Saya sendiri juga tidak terlalu mengikuti marketplace yang lain, tapi kalau teman-teman mau buat akunnya terus mau berjualan di NFT-nya itu sendiri, teman-teman mungkin yang lebih banyak yang familiar di Indonesia itu bisa buka di OpenSea gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Kak Fani sudah terjawab ya Kak ya. Dari Kak Jessi, halo Kak. Sore nih Kak, mau tanya ke Mas Deva. Aku sering lihat Desti Page, tapi biasanya buat jualan barang gitu ya. Kalau untuk personal branding, gimana Kak cara manfaatinnya? Oke, makasih Kak Jessi pertanyaannya ya. Jadi betul Desti Page memang biasa dipakai buat promoin produk juga, promoin brand. Tapi kalau buat personal branding tentunya misalnya Kak Jessi punya balik lagi misalnya punya ilustrasi atau punya misalnya influencer gitu, nggak masalah, maksudnya tetap bisa pakai juga Desti Page-nya dalam artian misalnya ada foto yang bisa engage audiens misalnya, atau memang ada jualan lainnya juga bisa aja, maksudnya dipakai Desti Page-nya dan pasang linknya gitu di Desti Page-nya. Jadi sebetulnya memang balik lagi tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya buat jualan yang memang lebih ke produk-produk, dan kalau personal branding mungkin bisa ngenalin diri Kak Jessi siapa, dan mungkin kalau misalnya sudah punya portofolio juga boleh, bisa ditaruh di Desti Page-nya, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Makasih Kak Deva. Bagaimana Kak Jessi sudah terjawab? Sudah ya? Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Satriavi. Halo Kak, mau tanya, saya masih belum jelas nih bagaimana kaitannya NFT bisa untuk personal branding. Contoh misal Bored Up, CryptoPunk atau Astronot tadi, dan bagaimana kaitannya NFT tersebut bisa mendukung personal branding orang yang buat. Terima kasih. Bagaimana nih Kak Deva, Kak Fadil? Mungkin Kak Fadil dulu, nanti saya tambahin. Halo Kak Fadil. Halo, sorry. Bisa diulang nggak? Jadi aku sambil nyetir soalnya. Maaf. Oke Kak, saya masih belum jelas nih bagaimana kaitannya NFT untuk personal branding, untuk kripto atau untuk astronot tadi, bagaimana kaitannya NFT tersebut bisa mendukung personal branding untuk orang yang dibuat. Terima kasih. Oh oke. Jadi tadi saya udah katakan di NFT itu ada yang sifatnya kreator. Jadi kalau paling gampang gini, kalau Instagram itu kreator di NFT itu kayak influencernya di Instagram gitu. Nah, influencer Instagram kan mereka punya brandingnya masing-masing ya. Contoh Fadil Jaidi lucu-lucuan. Lalu misalnya ada kreator-kreator yang lain gitu ya. Misalnya kalau siapa gitu ya. Misalnya Mardigu, Bosman. Nah, itu agak serius gitu. Jadi mereka punya target yang masing-masing dan personalnya masing-masing. Sama kayak NFT. Di OpenSea itu ya anggap ke Instagram marketplace itu. Jadi kreatornya itu punya nilainya masing-masing. Nah, nilai itu dibentuk dari personal branding.
Nah, jadi tadi contoh teman saya, dia jadi kreator di dalam dunia NFT. Kreator jadi dia pembuat ininya, pembuat ilustrasi, jadi menjual itu ya. Nah, untuk menjual itu kan tentunya dia harus punya nilai-nilai ya di dalam NFT. Karena perlu FYI juga teman-teman, dunia NFT itu sangat menghargai dunia art ya, dunia artistik gitu ya. Mereka sangat memahami dunia seni gitu. Nah, semakin berseni, semakin terbranding, semakin unik ikonnya, ilustrasinya, gambar-gambarnya itu semakin bagus dan semakin dicari orang. Nah, contohnya teman saya tadi, astronot NFT, dia bertema menjualkan gambar-gambar ilustrasi yang bertema astronot. Nah, entar dalam astronot itu tabungnya ada orang, di tabung astronotnya itu isinya jerapah, itu banyak sekali. Nah, itu yang dia branding, yang dia fokuskan menjadi kreator NFT. Makanya dia membrandingnya namanya astronot NFT. Nah, jadi analogi gambarnya kayak gitu. Jadi NFT itu sama kayak Instagram, ada influencernya. Nah, bedanya si kreator NFT ini lebih tipikal bisnisnya gitu. Dia membuat art lalu dia jual gitu. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih Kak Fadil. Dari Kak Deva ada tambahan? Sudah cukup jelas dari Mas Fadil. Oke, terima kasih Kak Deva. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acaranya dari Kak Fani. Halo Kak Fani, mau tanya nih tentang minting yang tadi ada di slide-nya Kak Deva. Minting itu prosesnya bagaimana ya Kak? Akan disediakan di marketplace-nya atau harus ada aplikasi pendukung lainnya? Oke, jadi sebetulnya kalau minting ini agak teknikal juga sebetulnya. Jadi ini memang sebetulnya disediakan dari marketplace-nya sendiri. Jadi misalnya kalau di OpenSea ya OpenSea sendiri yang menyediakan. Jadi memang mungkin kalau di Shopee atau Tokopedia semacam upload produk mungkin. Jadi misalnya yang tadinya karya seni bentuknya gambar misalnya, dan itu cuma semacam di-convert aja jadi bentuknya jadi token kripto gitu namanya. Jadi biar ada unique ID-nya misalnya. Nah, jadi kalau sudah di-convert tadi, yang namanya minting, itu baru bisa diperjualbelikan di marketplace-nya. Jadi setelah di-minting juga nggak bisa diedit lagi, nggak bisa dihapus. Makanya mungkin teman-teman juga kemarin sempat lihat berita yang beberapa orang jualan KTP, dan itu sangat menyalahi aturan banget ya teman-teman. Nggak boleh sampai jualan informasi personal buat jadi NFT, karena memang informasinya itu nggak bisa dihapus setelah minting. Jadi memang harus hati-hati dan aware juga sama syarat dan ketentuan dari si marketplace-nya itu sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Fani juga, pembelian NFT dengan Ethereum berarti semua token akan masuk ke akun kripto kita ya. Betul, jadi kalau misalnya memang mau menggeluti NFT dan jualan di marketplace, memang sebetulnya harus punya wallet dulu. Dari OpenSea juga ada, mereka menyediakan sama wallet misalnya. Jadi ya pembeliannya akan masuk ke dalam wallet itu, kurang lebih seperti itu. Baik Kak Deva, terima kasih. Kak Fani sudah terjawab ya Kak ya? Mudah-mudahan Oke, terjawab. baik. Sorry Mbak Rina, ada satu lagi pertanyaan nih dari Mas Ian Sebastian. Kak, di Desti Store apakah bisa pasang ads seperti FB, IG Ads, Google Ads, SEO? Bisa. Sekarang kita juga ada layanan untuk itu. Jadi misalnya buat Kak Ian juga, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa juga hubungi ke nomor WhatsApp yang baru di-share sama Florencia ya di chat. Jadi bisa Terima kasih, Kak Deva. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin join ke Telegram Desti, bisa langsung klik aja di link yang sudah di-share di grup. Untuk tanya-tanya seputar Desti, bisa klik juga nomor WhatsApp-nya, nanti tanya-tanya ke CS kita. Dan untuk registrasi Desti App, Desti Page-nya, boleh langsung aja klik di www.desti.app. Baik, terima kasih banyak Kak Deva, terima kasih banyak Kak Fadil atas waktunya sharing-sharing ke teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, yang dari Jogja, yang dari Bali, yang dari Bandung. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup acara ini, boleh dong kita foto bareng ya teman-teman. Oke, yang
bisa on cam, boleh on cam dulu. Oke, Kak Flo, boleh dibantu, Kak? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Deva, terima kasih Kak Fadil atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di webinar Desti selanjutnya. Terima kasih Selamat sore. teman-teman. Semoga membantu.